You drop it. I'm gonna be a swashbuckler. Their friendship is a problem. That's why we were. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya hanya di channel Hugo Cartoon. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film animasi kartun yang berjudul The SpongeBob Movie Series for Square Fan yang dirilis tahun 2025. Jadi film ini mengisahkan tentang SpongeBob dan si Patrick yang ingin menjadi seorang bajak laut untuk menjadi seorang pria sejati dan pemberani. Namun dalam perjalanannya mereka harus terjebak bersama dengan kapal hantu Flying Dutchman yang ingin bertukar jiwa dengan SpongeBob yang memiliki jiwa bersih. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Selamat menonton. Film dimulai yang menceritakan tentang sebuah kisah mengenai Flying Dutchman yang merupakan kapal hantu legendaris yang mana ia telah dikutuk untuk berlayar selamanya tanpa bisa berlabuh. Kemunculan dari Flying Dutchman merupakan sebuah pertanda buruk akan ada bencana yang besar melanda. Will he find this soul? Sementara itu di kota yang sangat cerah, tepatnya di kota Bikini Bottom yang memperlihatkan di rumah nanas, yaitu SpongeBob telah terbangun dari tidur paginya. Seperti biasa, sifat SpongeBob selalu saja riang gembira saat menyambut harinya yang penuh warna. Apalagi saat itu SpongeBob sedang mengukur tinggi badannya. Kebetulan saat itu pengukuran tinggi badannya yang memperlihatkan jika tinggi badan SpongeBob telah bertambah tinggi, sehingga tentunya melihat hal itu membuat SpongeBob sangat senang dibuatnya. Whoa! Do you, big guy? Singkat cerita, setelah SpongeBob mandi, ia pun pergi keluar untuk pergi berangkat bekerja. Ia berpamitan dengan Gary. SpongeBob seperti biasanya selalu saja menyapa Squidward dengan sangat ramah. Namun tentunya karena Squidward selalu dibuat kesal, jadi dia tak pernah menganggap keberadaan SpongeBob. Ia lebih memilih mencampakannya. Lalu setelahnya ia pun menyapa si Patrick. Akan tetapi tiba-tiba saja si Patrick yang konyol justru malah tidak mengenal sahabatnya itu. Tentu hal itu membuat SpongeBob kebingungan. Padahal setiap hari mereka selalu bertemu. Namun mengapa ini semua bisa terjadi kepadanya? Dan inilah mengapa si Patrick tidak bisa mengenali siapa SpongeBob. Dikarenakan tinggi badan SpongeBob yang telah bertambah sedikit, jadi dia lupa siapa sahabatnya itu. Untuk membantu si Patrick agar bisa mengingatnya lagi, SpongeBob langsung mengajak si Patrick untuk berjalan-jalan agar dia bisa mengingat siapa SpongeBob sebenarnya. Saat di dalam perjalanan itu, kaki SpongeBob tak sengaja menginjak si Plankton, dan di sana juga kebetulan ada si Sandy yang sedang berolahraga. Seperti biasanya SpongeBob memamerkan jika tinggi badannya telah bertambah tinggi. Disinilah di tengah perjalanan SpongeBob menceritakan mengapa dia sangat senang bisa memiliki tinggi badan yang lebih tinggi, dikarenakan sebelumnya dia dilarang untuk menaiki wahana permainan roller coaster karena tinggi badannya tidak sesuai dengan persyaratan. Oleh sebab itu dia hari ini sangat senang. Akhirnya SpongeBob pun langsung mengajak sahabatnya untuk pergi ke tempat wahana bermain. Si Patrick kemudian langsung menerima ajakan dari sahabatnya itu. Tak berselang lama yang memperlihatkan keduanya yang sedang mengantri di tempat wahana. Beruntungnya mereka telah berhasil masuk karena tingginya sudah melebihi persyaratan. Lalu ketika mereka masuk ke dalam wahana itu, disinilah SpongeBob pun dibuat sangat terkejut karena telah melihat pemandangan yang begitu sangat menyeramkan. Bagaimana tidak, ternyata permainan tersebut terlihat sangat berbahaya serta sangat mematikan. Banyak orang-orang terluka karena bermain itu. Akhirnya SpongeBob yang ketakutan pun memutuskan untuk pergi. Dia pun berpura-pura kepada si Patrick bahwa dia telah berjanji dengan seseorang teman akan naik wahana ini. Tujuannya untuk membohongi si Patrick agar keduanya tidak naik roller coaster yang penuh bahaya itu.
Si Patrick kemudian menanyakan siapa temannya yang dimaksud. Terpaksa SpongeBob berkata jika temannya itu adalah Tuan Crab. Akhirnya si Patrick pun langsung segera pergi untuk menemui Tuan Crab di restoran. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah tiba di restoran. Si Patrick langsung mengajak Tuan Crab untuk naik wahana roller coaster. Namun di sini SpongeBob langsung memberikan kode agar Tuan Crab menolak ajakan itu. Sehingga Tuan Crab yang paham dengan kode yang telah diberikan oleh SpongeBob, dia pun langsung menolaknya. Sehingga si Patrick pun akhirnya melupakan tentang naik wahana tersebut meski telah kecewa. Oh, hear that, Patrick? Bubbles. I guess not. For me, Mr. Krabs. I don't know why I got so scared. Di sinilah SpongeBob pun menceritakan kepada Tuan Crab jika meski tingginya sudah bertambah, namun dia tetap saja tidak berani menaiki wahana roller coaster. Dia merasa takut saat pertama kali melihatnya. Di sinilah Tuan Crab memberikan nasihat, meski dia telah bertambah tinggi dan sudah dewasa, namun itu tidak menjadi sebuah tolak ukur, melainkan keberanianlah yang harus dimiliki oleh orang dewasa itu. Tuan Crab menceritakan mengenai tentang masa lalunya dulu, bahwa dia dulunya seorang bajak laut yang berkelana, hingga bertemu dengan bajak laut bernama Flying Dutchman. Mereka berteman sangat baik, hingga mengarungi lautan bersama demi menemukan harta karun. Setelah mendengar cerita itu, membuat SpongeBob ingin dewasa seperti Tuan Crab yang memiliki sifat berani. Akhirnya SpongeBob pun langsung diperintahkan untuk membersihkan toilet saja ketimbang harus menunjukkan keberaniannya. SpongeBob, you're just a bubble-blowing baby buckler. Di kamar mandi itulah lagi-lagi SpongeBob pun curhat dengan si Patrick. Dia sangat terinspirasi dari cerita Tuan Crab tadi, bahwa dia ingin menjadi seorang pemuda pemberani sama seperti Tuan Crab. Mendengar hal itu, si Patrick yang konyol demi sahabatnya, si Patrick justru malah mencuri sertifikat bajak laut milik Tuan Crab untuk diberikan kepada SpongeBob. Jadi itu artinya SpongeBob telah menjadi seorang dewasa sama seperti Tuan Crab. Karena terlalu senang, sertifikat yang dipegang oleh SpongeBob justru malah terjatuh ke lubang saluran angin. Di sinilah SpongeBob pun panik karena telah tidak sengaja menjatuhkan sertifikat itu. Lalu si Patrick dan SpongeBob pun nekat masuk ke dalam lubang saluran udara demi mendapatkan sertifikat itu kembali. Di dalam ruangan tersebut benar-benar sangat gelap. Hingga akhirnya keduanya telah berhasil berada di ruang basement yang paling bawah. Tak disangka di ruangan itu keduanya malah menemukan alat-alat bajak laut yang telah disimpan rapi di tempat itu. Who's a bubble-blowing baby boy now, huh? Di sana juga SpongeBob telah menemukan sebuah klarinet yang bertuliskan jika ingin menjadi seorang bajak laut, ia harus memainkan klarinet ini. Tentunya SpongeBob yang telah terinspirasi dari cerita Tuan Crab, ia pun langsung meniup klarinet itu. Tak disangka muncullah sosok Flying Dutchman di sana setelah SpongeBob meniup klarinet itu. Sementara diperlihatkan Tuan Crab yang sedang berada di dalam botol melukis uang dolar. Hingga akhirnya Tuan Crab dibuat sangat panik setelah mendengar ada suara Flying Dutchman yang berasal dari ruangan basementnya. Oleh sebab itu Tuan Crab langsung segera pergi ke ruang basement untuk mencari SpongeBob sebelum terlambat. Sementara itu di sanalah Flying Dutchman melihat sosok SpongeBob yang baik hati, memiliki kepribadian yang jujur. Oleh sebab itu di sini Flying Dutchman berencana akan memanfaatkan orang itu untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan untuk SpongeBob sendiri, dia ingin menjadi anak buah Flying Dutchman demi bisa mendapatkan sertifikat bajak laut agar dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang pria dewasa yang sejati. Flying Dutchman akhirnya menyetujui SpongeBob untuk menjadi kru bajak lautnya.
Sebelum itu Flying Dutchman meminta SpongeBob untuk mendatangani surat yang diberikan olehnya. Tujuannya tak lain agar dia bisa menukar jiwanya dan para krunya dengan SpongeBob supaya bisa naik ke alam keabadian. Disinilah diceritakan jika selama hidupnya Flying Dutchman dan para krunya telah terjebak di lautan dan di dunia bawah. Oleh sebab itu, dia membutuhkan sosok seperti SpongeBob yang memiliki jiwa bersih. Flying Dutchman kemudian pergi menuju neraka bawah laut. Namun sayangnya saat itu justru Tuan Krab telat menyelamatkan SpongeBob karena kapal Flying Dutchman telah lebih dulu pergi meninggalkannya. Sehabis kepergian anak buahnya terbaiknya itu, Tuan Krab berencana akan segera menyelamatkan SpongeBob dari Flying Dutchman. Ia pun kemudian mengajak Squidward dan si Gary untuk menjadi anak buahnya. Beruntungnya Tuan Krab mengetahui kemana tujuan pergi Flying Dutchman sebenarnya. River through unimaginable terrors. And if we underworld. Underwear? Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah tiba di bawah neraka laut. Di sana banyak sekali monster yang sangat mengerikan ingin melahapnya. Ketika SpongeBob ketakutan, disinilah peran dari Flying Dutchman. Ia pun mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang anak laki-laki dewasa untuk mengatasi rasa takutnya. Tentunya SpongeBob pun setelah dijelaskan panjang lebar, ia pun mulai mengerti. Glad to hear it, lad. I'm not afraid either. Richard, you're here, kitty. Saat itu Flying Dutchman memberikan pakaian kru kepada SpongeBob. Namun karena pakaian itu terlihat sempit, si Patrick menyuruh SpongeBob untuk mengganti pakaian yang sama sepertinya. Alhasil Flying Dutchman pun murka kepada si Patrick yang sudah menggagalkan rencananya. To take care of that one. That's why we work so well together, Bob. We've arrived at challenge. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan Tuan Krab telah sampai di tempat sekolah SMA kota Bikini Bottom. Di sanalah tempat rahasia menuju ke dunia neraka bawah laut. Saat pergi ke dalam justru Tuan Krab harus menghadapi beberapa orang-orang yang menyerangnya. Namun meski begitu demi anak buah terbaiknya, ia pun tetap kekeh untuk menyelamatkannya. I can smell it. Beruntungnya saat itu Tuan Krab telah berada di loker yang menuju ke tempat pintu neraka. Ketiganya langsung memasuki ke dalam sana. Seperti biasanya, mereka juga sama-sama ketakutan saat pertama kali melihat banyak sekali para monster itu. That answers that. Here's an idea. We go home. Di tempat yang lain, Flying Dutchman telah sampai di teluk neraka. Jika SpongeBob ingin mendapatkan sertifikat bajak laut, mereka harus naik ke puncak teluk itu. Sedangkan banyak sekali rintangan yang harus dilewatinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, SpongeBob langsung segera pergi ke sana. You said we have to. No, killing him might tip him off. What do you say we the road? I know. Tartar sauce. Watch out for them. Namun di rintangan pertama itu, SpongeBob harus melawan banyak para penjaga. Alhasil SpongeBob yang ketakutan langsung segera pergi mengajak si Patrick. Disinilah karena kepala SpongeBob terbentur, akhirnya ia pun malah pingsan. Namun di dalam mimpinya, SpongeBob bertemu dengan sosok Tuan Krab masih muda yang mengatakan kepadanya bahwa SpongeBob harus menjadi seorang pria sejati yang pemberani. You? Me, Mr. Krabs. What would... Akhirnya setelah sadar dari pingsannya, SpongeBob dan si Patrick nekat melawan para penjaga di sana. Tak disangka dengan kekonyolannya itu justru membuat para penjaga di sana berhasil dikalahkan karena terlalu banyak tertawa akibat melihat kelucuan dari keduanya.
Kru Tuan Crab yaitu Squidward telah berhasil terpana oleh sekelompok makhluk siran yang bisa memikat siapa saja dengan nyanyian suara indahnya. Jika berhasil terjebak maka Squidward akan tewas. Untungnya saat itu Squidward berhasil menyadarkan dirinya sendiri tatkala memainkan alat klarinet miliknya yang sangat tidak enak didengar. Tuan Crab yang tak ingin kehilangan anak buahnya lagi terpaksa menyelamatkan Squidward untuk segera pergi dari sana. Mereka pun akhirnya telah berhasil menggagalkannya. Di perjalanan itu, Flying Dutchman menasihati SpongeBob agar jangan lagi menggunakan hal-hal konyol seperti si Patrick karena bisa membahayakan mereka. Hingga di sanalah di tempat yang kedua, SpongeBob harus berhadapan langsung dengan gurita raksasa. Awalnya SpongeBob ketakutan, namun setelah teringat dengan nasihat dari Tuan Crab, ia pun langsung memberanikan diri untuk mengalahkan si gurita itu. Terbukti cara SpongeBob telah berhasil mengalahkan si gurita. Kini SpongeBob telah memiliki jiwa sang lelaki dewasa berkat keberanian sejati, membuat SpongeBob selalu saja berhasil melewati beberapa rintangan dengan sangat mudahnya. Bahkan di rintangan lain pun SpongeBob berhasil mengelabuhinya. Meski memang sulit, namun berkat keberanian itu membuat mereka hampir berhasil naik ke puncak. Ketika SpongeBob ingin bermain dengan si Patrick bocah bodoh itu, si Flying Dutchman langsung melarangnya. Sehingga oleh karena itu membuat si Patrick sangat bersedih karena sahabatnya nggak mau bermain lagi dengannya. Di sisi yang lain, yang memperlihatkan kelompok Tuan Crab yang telah mengalami kerusakan pada kapalnya, bahkan suku cadangnya telah menghilang. Mereka pun kemudian sempat mampir di sebuah supermarket perbelanjaan untuk membeli suku cadang yang dibutuhkan. Namun tak berselang lama dari itu, ketiganya langsung dikagetkan dengan keberadaan seekor burung putih berkepala 3 yang sedang menjaga telur-telurnya. Sehingga karena ketakutan membuat Tuan Crab langsung segera meninggalkan kedua krunya demi menyelamatkan diri sendiri. Kini SpongeBob harus melewati rintangan yang terakhir dengan melewati ring api. Namun dengan ketenangannya membuat SpongeBob berhasil melewati berbagai rintangan itu. Jadi ketika SpongeBob akan menyiapkan klarinet milik Flying Dutchman, tiba-tiba saja Tuan Crab datang yang telah menjinakkan burung tersebut. Ia pun langsung segera mencegah SpongeBob agar jangan terjebak oleh kejahatan dari Flying Dutchman. The Flying Dutchman's been helping me become a swashbuckler. Tuan Crab menjelaskan mengenai cerita yang sebenarnya, bahwa dia telah membohongi SpongeBob. Diceritakan pada masa mudanya dulu, Tuan Crab hanyalah seorang koki kapal yang ingin menjadi lelaki sejati, namun justru malah diremehkan oleh banyak orang. Dia pun tak sengaja telah menemukan klarinet milik Flying Dutchman, kemudian diundang olehnya untuk pergi ke dunia neraka bawah laut untuk menguji keberanian agar menjadi seorang pria sejati. Namun sayangnya saat sesampainya di sana, justru Tuan Crab ketakutan saat melihat banyak sekali para monster yang ingin menyerangnya. Karena kebohongan itu membuat SpongeBob kecewa, sehingga ia pun memutuskan untuk percaya kepada Flying Dutchman dan lebih memilih untuk pergi bersama dengannya. Tuan Crab berusaha untuk mencegahnya, namun sayangnya itu semua sudah terlambat karena SpongeBob telah meniup trompet klarinet milik Flying Dutchman.
Akhirnya Flying Dutchman telah menjadi manusia seutuhnya. Dia pun akan pergi ke dunianya sendiri. Sedangkan sekarang SpongeBob telah menjadi hantu untuk menggantikan Flying Dutchman. Wanted to be a big guy swashbuckler, did you? I'm someone to trick into trading places with you. Anak buah setia Flying Dutchman pun kecewa terhadap kaptennya sendiri karena ingin meninggalkannya. Oleh sebab itu, temannya langsung memberikan cara agar SpongeBob dan Tuan Krab bisa kembali menjadi seperti semula, bahwa mereka harus pergi ke atas dunia manusia dan menemukan klarinet itu yang diambil oleh Flying Dutchman dan mematahkannya sebelum matahari terbenam. Akhirnya Tuan Krab dan SpongeBob pergi dengan menaiki burung berkepala 3 sebelum semuanya terlambat. Bye, everybody! And reverse the curse. Right, great. Oh, but it's so big up here. The Dutchman could be Singkat cerita, terlihat Flying Dutchman yang sedang bersenang-senang dengan anak-anak. Namun dia sangat konyol dan licik, hingga akhirnya keduanya berhasil muncul ke permukaan laut. Saat mereka berhasil membawa tas yang berisi klarinet, justru mereka malah ketahuan. Jadi Flying Dutchman langsung segera pergi naik wahana roller coaster yang ditakuti oleh SpongeBob. Namun bedanya kali ini SpongeBob sudah menjadi seorang pria sejati. Jadi dia tak takut lagi. Sehingga pada akhirnya klarinet tersebut telah berhasil dihancurkan. Akhirnya Flying Dutchman kembali lagi menjadi hantu seperti semula. Sedangkan Tuan Krab dan para anak buahnya telah kembali menjadi seperti semula lagi. I'm done by a bubble blower. Sementara itu terlihat di restoran Tuan Krab sedang merayakan keberhasilan mereka dalam melawan Flying Dutchman. Patrick too? I think he means you. Hey, wait a second. Bikini Bottom Bubble. Kemudian di akhir cerita, ternyata Squidward masih tertinggal di dunia bawah laut neraka di tempat kapal milik Tuan Krab. Dan singkatnya itulah tadi filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Hugo Cartoon. Sampai berjumpa, bertemu kembali guys.